Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala faslun, bermula ini satu pasal. Bermula barang siapa binasa, batal air sembahyangnya, artinya sudah tak berwuduk lagi, sebab yang telah kita kaji beberapa malam Khamis yang lalu. Batal sudah wuduk dia, maka haram atasnya tawaf Baitullah. Haram atasnya tawaf Baitullah. Jadi orang kalau sudah batal wuduk tak boleh lagi tawaf. Ingat, tawaf artinya keliling. Ini ada tiang nih, kita kelilingi, itu disebut tawaf dalam pengertian bahasa Arab. Kita taruh tah macam tas tu, kita taruh situ, kita keliling, itu namanya tawaf. Asal keliling tawaf, pengertian bahasa. Tapi pengertian agama, tawaf itu mengelilingi Ka'bah dengan cara yang tertentu. Jamaah, ini jangan nanti asal-asal mengajinya. Jadi untuk tawaf itu wajib suci dari hadas kecil, hadas besar. Maka kalau orang batal wuduknya, haram dia tawaf, wajib berwuduk kembali. Ya. Bisa bersentuhan. Supaya tak bersentuhan ada cara. Nomor satu caranya, ambil jarak jauh dari Ka'bah. Itu nomor satu. Jamaah, ambil jarak jauh dari Ka'bah. Jangan pakai nafsu. Awak pingin juga dekat, tapi pakai mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau bersentuhan bukan mahram batal wuduk. Maka caranya ambil jarak jauh. Ya maaf. Lebih aman lagi pergi naik atas. Makin besar, makin lebar putarannya, badan makin sehat. Lepas nanti tawaf, segar itu, minum zam-zam. Bisa, satu. Yang kedua, jamaah haji kerjakan tawaf itu bukan tawaf kudum ya, tawaf ifadah, tawaf rukun, itu setelah tahallul awal. Jawaban kedua nih, dengar-dengar jamaah ya, jamaah haji mengerjakan tawaf ifadah, bukan tawaf kudum. Kudum itu selamat datang, bukan, itu sunat saja. Tawaf ifadah, tawaf rukun, itu setelah tahallul awal. Setelah tahallul awal, seluruh yang haram tidak haram lagi, kecuali apa-apa saja yang terkait dengan perhubungan suami istri. Usah tanya lagi apa-apa saja itu. Asalkan yang terkait dengan perhubungan suami istri, itu tak boleh setelah tahallul awal. Maknanya yang lain-lain boleh. Apa di antara yang lain tu? Lepaskan baju ihram, pakai baju biasa, tutup dia, apa masalah? Mungkin dibilang orang teknisnya susah. Awak jawab, tebuk dada, tanya iman. Itu jawaban kedua, nanti ada jawaban ketiga.
jemaah. Jadi kalau memang serius mengamalkan ilmu, ganti pakaian. Jemaah ya. Jadi 2, 3. Kalau terjadi persentuhan, yang batal itu lamis, yang menyentuh, bukan malmus, yang disentuh. Tak faham tu? Yang menyentuh yang batal, kita yang disentuh tak batal. Tak faham? Lamis, yang menyentuh, bukan malmus, yang disentuh. Mana? Jadi waktu kita tahu sengaja kita menyentuh dia, kan tidak. Dia ke kita, bukan kita ke dia. Nah, yang keempat, al-masyaqqatu tajlibut taysira, sulit bawa mudah. Memang ini nama situasi sulit, maka muncullah hukumnya al-ma'fu anhu, dimaafkan. 4. Dah. Selesai. Apa masalah? 4 tu jawapan. Awak mau juga dekat Kaabah tapi batal wuduk, udah dikasih jawapan. Itulah ibadah pakai nafsu. Kita ibadah pakai ilmu. Jadi. Ustaz, kalau memang kita batal, itu kita harus keluar mengambil itu lagi, Ustaz. Beruduk lagi. Beruduk kan sulit kali itu, Ustaz. Jauh kali itu beruduk. Aku di sana. Maka aku bantah-bantah yang bilang sulit. Aku di sana. Apa sulit? Tebuk dah tanya iman. Batal kita, Ustaz. Misalnya di tawaf ketiga batal. Jadi kita mengulang lagi. Tidak. Jadi tawaf itu kan start dan finishnya Hajarul Aswad. Start dan finishnya Hajarul Aswad. Sekarang kita ni tawaf ketiga, di tengah jalan batal. Maka nanti kalau berwuduk, maka yang 2 udah sah. Ulang lagi dari tawaf ketiga, itu saja. Jemaah. Tebuk dah ada tanya iman titik. Kalau saya. Tapi kalau kita ambil hukum yang Ustaz katakan tadi, yang keempat, tadi Ustaz, lamis lamalmus, al-ma'fu anhu. Khalas. Masalah tu. Terus sajalah. Yang batal ini bisa aja terus begitu, Ustaz. Bukan yang batal. Jangan bilang yang batal. Al-ma'fu anhu, dimaafkan. Jadi jangan bilang batal dia. Karena kalau memang batal-batal, udah habis. Ini dimaafkan. Jadi dimaafkan. Jadi kalau cara dulu nilai dia tak sampai untuk naik kelas. Cara dulu sekarang tak ada. Tak sampai untuk naik kelas. Tapi untuk tinggal kelas pun tak bisa juga. Dibuatlah dia naik. Namanya naik percobaan. Kalau zaman dulu lah. Tak bisa dibilang tinggal kelasnya. Jadi Ustaz, tak boleh kita darurat itu kan Ustaz. Tak boleh dia membolehkan yang sulit begitu. Itulah jadi kaidah yang keempat, al-masyaqqatu tajlibut taysira, sulit menimbulkan mudah. Itulah dia. Jadi jaga-jagalah dulu. Jangan segera ke nomor 4. Nomor 1 dulu. Nomor 2 dulu. Jadi biar kita mengamalkan ilmu kita. Jadi tak mudah-mudah kita untuk berpindah-pindah. Ilmu dulu amalkan. Ilmu jamaah. Ilmu dulu. Tapi jauh kali Ustaz, pinggir kali kita Ustaz, di pinggir kalinya kan jauh. Jadi mana Sa'labah ni? Kata Rasulullah. Dah jarang-jarang dia nampak lagi sembahyang sama kita. Sibuk ngurus kambingnya. Ada. Jadi kata belakangan dah tak diterima Rasulullah lagi dia kasihkan zakat untanya itu. Dah sibuk dia, tak lagi. Meninggal Rasulullah, dia mau kasih zakat hewan ternak ke Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Yang Rasulullah tolak, masa aku terima?
Ngerti maksud saya jemaah? Sa'labah terlampau banyak mencari alasan. Begini macam mana? Begini macam mana? Maka saya jawabkan tadi 4. Jangan bilang terlampau sulit. Kita belum buat. Jemaah, kita belum buat. Buat. Jangan sempat dibimbing oleh hawa nafsu. Jangan sempat. Jauh, apa masalah jauh? Apa masalahnya jauh? Capek. Masuk surga tak akan dia berleha-leha. Mestilah capek dia masuk surga tadi. Awak udah tua, macam mana lagi? Ya dengan tuanya kita. Pelan-pelan tunjukkan kepada Allah Ta'ala bahawa kita serius mengerjakan ibadah tadi itu. Ada yang bilang kita di sana pindah mazhab aja, kembali bayangkan. Panjang ceritanya. Nanti kalau aku tanya kita, betul kita mazhab Syafi'i atau bukan nih? Tak mudah untuk mengatakan kita bermadhab satu mazhab. Itu syaratnya ada. Tahu-tahu pindah mazhab yang lain. Sedangkan mazhab kita ni pun belum tentu ni jamaah ni bermadhab. Belum tentu. Cuma kena guru-guru yang menyampaikan mazhab Syafi'i, kita bilanglah kita mazhab Syafi'i. Untuk mengikut mazhab pun ada syarat. Itu dia jawab. Kalau dipanjangkan nanti, ini panjang cerita fikih ni. Kan? Jadi saya sudah sebutkan 4 ya. Urut-urutan mengerjakan tawaf tadi jemaah. Masih lagi? Sila. Hati-hati untuk mengatakan pindah mazhab. Kerana kita pun belum tentu bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Sebab di dalam cerita fikih, usul fikih itu ada namanya taklid, ada namanya ittiba'. Siapa yang disebut ittiba'ul madhab, siapa yang disebut taklidul madhab. Makanya untuk kita sudahlah, saya tak perpanjangkan. Nanti kalau perpanjangkan nanti tak kemana-mana nanti cerita usul fikih ni jamaah kan. Jadi ada namanya taklid, ada namanya ittiba', walaupun prinsipnya sama-sama mengikut. Tetapi siapa yang disebut ittiba', siapa yang disebut taklid? Adakah macam saya, macam kita ini sudah disebut taklid atau bukan? Apakah orang awam ini sesungguhnya ada mazhabnya atau bukan? Itu panjang persoalannya. Jadi maka saya jawabkan tadi begitu tuh. 1, 2, 3, 4. Jangan cepat-cepat kedua. Jangan cepat-cepat ketiga. Jangan cepat-cepat keempat. Jamaah. Usahakan dulu 1 terpenuhi. Bila memang betul-betul tak bisa, 2. Tak bisa, 3. Tak bisa, baru keempat. Sehingga nampak al-juhdu, keseriusan kita beribadah. Jim hadal. Al-juhdu, keseriusan kita beribadah itu nampak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi prinsipnya kalau tak ada wudu tidak sah tawaf. Berwuduk dekat situ ada jamaah. Mau orang tak tahu pergi jauh dia. Kalau dekat lokasi tawaf tu ke bawah tu ada tempat wuduk. Okey, masih lagi? Maaf Ustaz. Khawatiran kita tidak katakan Ustaz tadi tidak bermazhab tadi Ustaz. Dan tidak diterima amal kita. Kita tak tahu Ustaz. Apa yang kita ngajikan begini, amalkan, terima itu. Dah, selesai. Ada kita katakan saya bermazhab ini tak ada. Untuk menyebutkan bermazhab itu payah. Payah itu. Kan jemaah. Macam kita ni asalkan guru kita menerangkan rukun solat 13. Awak ikutlah itu. Dah insya-Allah dah. Jemaah.
Sebab itu mestilah dia faham apa yang dimaksud dengan mazhab. Sekarang aku tanya dulu, tapi enggak aku teruskan penjelasannya. Aku tanya dulu sama kita semua, apa mazhab? Ya, itu kan? Nah, itu apa mazhab? Aku teruskan penjelasan ni jemaah. Sekedar untuk jawaban pertanyaanku ni aja. Apa mazhab? Ikutan, Ustaz. Hah? Ikutan. Nah, kalau ikutkan berarti tabi'in lah. Kan Rasulullah, sahabat, tabi'in itulah ikutan. Mazhab apa? Nah, ni sikit saja aku jelaskan jamaah, tapi jangan terpanjang ke sana nanti. Mazhab itu adalah cara mengeluarkan hukum dari dalil. Tariqatul istimbatul ahkami 'anid dalil. Cara mengeluarkan hukum dari dalil. Itulah mazhab. Supaya faham. Dalil apa pula lagi? Kan panjang ceritanya tu. Jadi bagaimana cara mengeluarkan hukum dari dalil? Macam mana caranya tu? Itulah mazhab. Jemaah. Makanya walau ulama'nya sama, tapi caranya bisa berbeda. Tariqatul istimbatil ahkami 'anid dalil. Cara mengeluarkan hukum dari dalil. Caranya macam mana? Itulah yang disebut dengan mazhab. Maka nanti kita bincang cara lah. Cara mana, siapa yang tahu di antara kita ni? Mungkin ada, saya tak tahulah. Kan? Baru cerita dalil. Apa dalil? Ada panjang lagi ceritanya. Maka bagi kita tidak perlu. Sama sekali tidak perlu bagi kita jamaah. Sebab untuk belajar itu mesti memahami bahasa Arab. Oh tidak bisa. Saya ahli betul dalam kitab Arab Melayu, tapi tak mengerti saya bahasa Arab, tak bisa tu. Jangan nanti pula ada pemahaman sepele kali sama kitab Melayu. Oh tidak, yang nulis kitab Melayu ni ulama alim-alim besar, bukan orang sembarangan. Tapi apa ada hadis Rasulullah bahasa Melayu? Nah ada. Rasulullah orang Arab. Maka mesti belajar bahasa Arab. Sampai kapan belajar bahasa Arab? Entah. Aku sampai sekarang masih belajar bahasa Arab lagi. Tak siap-siap pun jemaah. Nah itu dia, sepintas tu aja. Jadi bagi kita yang penting ngaji ke guru kita, rukun solat sekian. Dah ikut. Bahkan nanti sesama satu mazhab pun ada perbezaan pendapat. Berapa rukun sujud? Yang betul lah 7. Jadi kalau kurang dari 7 tak sah sujud. Ini kan. Padahal ada ulama mazhab Syafi'i katakan cukup 1 saja rukun sujud. Macam mana tu? Macam mana cara mensucikan jilatan B1, B2? Pakai apa? Anah kan? Padahal ada ulama dalam mazhab Syafi'i katakan pakai deterjen pun boleh. Mana tu? Maka itu tak penting bagi kita. Itu maka saya jawabkan tadi itu. Itu saya jawabkan tadi terkait tawaf tadi itu. 4 jawaban tu coba diikut. Supaya jangan cepat-cepat kita mengikuti hawa nafsu. Itu dia. Okey? Masih yang lain? Fokus dulu kemari ke pelajaran kita jemaah. Sudah? Baik. Jadi nomor 1, kalau tak ada wuduk, batal wuduk, tak boleh tawaf. Santai bin, kita tersenggol, lalu badan kita membelakang begitu Ustaz. Maksudnya? Dalam tawaf seperti itu. Kita memang sah wudunya. Sah atau wudunya tidak bersenggolan dengan yang lain. Lalu yang ketiga itu ketika kita keliling di orang tersenggol, kita tidak lagi mengkirikan Ka'bah. Itu tak terkait dengan batal wudu. Itu terkait dengan syarat-syarat sahnya
tawaf. Jadi sudah lain loket. Loket kita sekarang, apa yang terjadi kalau kita batal wudu? Kalau itu tidak cerita batal wudu. Itu cerita syarat-syarat untuk tawaf. Panjanglah itu bab haji. Okey? Sudah bisa teruskan nih? Baik. Apalagi yang haram ya jamaah? Ini haram nih. Jadi kalau dah batal wudu haram lakukan satu tawaf. Apa haram? Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Yang kedua, sembahyang haram. Sembahyang apapun haram kalau sudah batal wudu. Dia di saf, buang angin, batal wudu, keluar. Di celah-celah orang tu keluar. Jemaah. Kalau tak bisa di celah-celah orang tu keluar, sebab kita bukan mau buang air kecil, bukan mau buang air besar, sebatas batal wudu. Jadi tak ada masyakkah di situ, duduk situ. Malu, dibantainya juga sembahyang, wudu sudah batal, dosa besar. Bukan dosa besar. Jamaah, berdosa besar. Maka dia bukan mengerjakan sembahyang tu, dosa yang dihasilkan dia jamaah. Maka kalau batal wudu di saf, duduk aja dah, titik. Bisa keluar. Kecuali kalau sesak buang air kecil, buang air besar, mau tak mau terabas ni semua, itu dah masyakkah. Ini tak ada masyakkah di dalamnya, duduk situ. Jamaah. Secara zahir memutuskan saf, tetapi secara hukmi, secara hissi, ha kecil sin ya pakai tasydid, ha kecil sin ya pakai tasydid, sambung semua. Secara hissi itu batal saf. Orang mata kita nampak dia tak sembahyang. Tetapi secara hukmi, ha kecil kaf mim ya pakai tasydid, ha kecil kaf mim ya pakai tasydid, secara hukum tidak batal saf. Sebab apa? Sebab bukan mau dia batal wudu. Dapat faham? Dapat faham ni jemaah? Aku terus terang aja, aku tak minta kita setuju. Aku hanya menyampaikan kita faham dulu. Setuju tidak? Tak, hukum fikih itu banyak kali perbezaan. Secara hissi memanglah putus. Tapi kan tentu dia takkan mau dia batal wudu tu. Takkan mau dia. Dia mau terus 27 kali itu. Batal wudu, duduklah dia. Secara hukmi tak batal wudu. Tak putus saf. Tak ada masalah sama sekali. Okey jemaah? Masih? Sila. Ini cerita lain lagi ni. Ini cerita khatib pula. Cerita tak masuk sini kan? Tak apalah. Kalau khatib batal wudu, dia tak boleh teruskan. Dia mesti pergi wudu. Kalau ada mau digantikan, yang menggantikan sudah mendengar rukun khutbah itu. Tak boleh orang yang baru datang. Itu nanti kalau dalam fikih namanya istikhlaf. Alif sin ta kha lam alif fa, istikhlaf. Itu cerita khutbah Jumat lah, panjang cerita tu jemaah kan. Tinggal lagi kalau dia batal wudu dan kita tak tahu, apa boleh buat? Tinggal kejujuran si khatib. Dia batal, teruskannya juga. Dia tanggung. Kita sahkah sembahyang Jumat kita sah? Tak ada, kita tak ada tahu tu. Tapi jangan coba tanya. Itu namanya mencari masalah. Tak usah tanya. Sama tadi kan, kita cerita wudu, tuan tadi cerita tawaf. Kita tadi cerita wudu, itu cerita khutbah pula. Sebatas itu saya jawabkan, lebih tidak. Masih yang lain? Ya. Tunggu dulu. Dia udah buang angin nih. Terus dia mau keluar. Okey.
Makanya kepada dia yang batal ini, kerana dia tidak sampai level darurah, maka saya jawabkan begitu tadi, keluarlah dari sela-sela, jangan lewati. Mengapa? Kerana dia tidak sampai darurat, sebatas buang angin. Lain kalau dia sesak buang air kecil, sesak buang air besar, itu sampai levelnya masyakkah. Kalau ini kan tidak. Maka kepada dia, jangan lewati depan orang itu, karena dia tidak sampai level darurat, haram dia. Maka orang yang ngerti halangi dia. Dia paksa pegang kerah lehernya, dia paksa juga tumbukkan. Itu tidak ada hukum yang salah bagi yang memukul itu. Sampai begitu hukum fikihnya. Boleh. Satu-satu dulu, jangan kau campur-campur. Hukum tu mesti jelas dulu. Maka dia batalnya sebab apa? Buang angin, tak sampai level darurat. Jangan pula gara-gara penjelasan saya ini nanti kalau lewat kita tumbukkan. Jangan. Meskipun secara hukum syar'i kita tak salah, tapi tak bisa begitu juga dalam praktek. Kalau dia batalnya sebab sesak buang air besar, buang air kecil, jatuhlah al-masyaqqah. Al-masyaqqatu tajlibu taysira, sulit menimbulkan mudah. Maka saat itu dia lewat tak ada masalah. Mesti tahu dulu apa sebab. Tadi kan pernyataan saya buang angin, itu tak sampai level masyaqqah. Kalau sesak buang air kecil lewat tak ada masalah, tak dikenai hukum haram, dimaafkan. Jadi kalau ada yang menghalangi, bilang aku sesak buang air kecil bang, bilang dah pergi lewat, bilang aja nggak apa-apa. Aku buang air kecil sesak kali bang, mana ni? Asalkan abang tu jangan jawab lah. Dah lewat aja lah kau, kata. Batal itu. Kata yang sebelah, ngapa kau cakap bilang sama dia? Kata yang sebelah lagi, kau cakap-cakap kalian berdua. Imam ikut, ada apa woi? Batal semua. Itu cerita guru awak fikih dulu waktu di sanawiyah. Begitulah kira-kira. Jangan cakapkan, saya mau buang air kecil ni bang, sesak kali ni. Aku pun tahunya tak boleh buang air kecil ni, macam mana ni? Dah lewat, boleh, tak ada masalah. Okey. Cakap ya, jangan enggak cakap. Biar orang tahu, jangan terjadi fitnah, timbul pertanyaan orang nanti. Bilangkan, dia halang, dia sudah mengamalkan ilmu, dia halang. Kita bilang, saya sesak buang air kecil bang, sesak kali, tak tahan kali ni. Dah pergi, boleh, tak ada masalah. Okey, masih. Udah. Jadi kalau batal wuduk, jangan sembahyang walau disap. Jangan apa kata orang. Asyik nak ikutkan apa kata orang. Sementara gara-gara ikut apa kata orang, awak kena yang haram. Mati awak sakaratul maut. Orang tadi bisa bantu? Candu je mah. Sakaratul maut lah kita, bisa dia bantu kita? Nak bisa. Ini hukum, ikutkan hukum agama itu. Jamaah, ya duduk, jangan teruskan sembahyang. Nanti lepas sembahyang, orang baru kita pergi sembahyang pula. InsyaAllah ya. Baik. Dan menjabat, menyentuh mushaf dan mengangkat dia, itu kalau tak ada wuduk jangan sentuh, jangan bawa. Haram hukumnya, jamaah ya. Ini nanti ada yang salah faham. Jadi Al-Quran tu macam benda aneh, tak boleh awak sentuh-sentuh kalau tak ada wuduk. Tidak. Dia kitab mulia, maka menghajatkan kemuliaan pula untuk menyentuh dan mengangkat, membawanya. Dia jamaah, tak sama kitab agama orang lain. Itu haram, menyentuh, membawa Al-Quran tanpa wuduk. Kita membawa, kita masukkan benda,
Ada situ tuh. Nanti ada situ. Dan menjabat lauh, lembaran yang tersurat di dalamnya Al-Quran. Nih lembaran nih. Kan? Ini walaupun bahasa Arab nih, bukan Al-Quran nih. Nanti pula kita pikir Al-Quran. Ini majalah bahasa Arab, majalah biasa nih. Bahasa Arab dia. Ya. Dah. Ini lembaran nih. Dia ya. Supaya mudah. Ini lembaran nih. Ada Al-Quran. Di lembaran ini Al-Quran. Allah selembaran nyentuhnya nih haram tanpa wudu. Al-Quran, bukan Al-Quran dan. Ya. Al-Quran saja. Anggaplah ini yang Arab-Arab nih Al-Quran. Kita sentuh selembar ini tanpa wudu, hukumnya haram. Boleh paham nih? Lain Al-Quran dan tafsir. Lain. Misalnya kata sebelah kanan Al-Quran, kiri ini tafsir. Lebih banyak pula tafsirnya daripada Al-Qurannya. Maka yang selembar ni kita sentuh tak ada masalah. Kecuali pas bahagian Al-Qurannya, sentuh pun tanpa wudu haram. Paham ni? Dah. Ada tafsirnya gitu. Ya. Al-Qurannya ya. Macam ni kan. Ni kanan ni Al-Quran, kiri tafsir. Kita pegang lah ni tak ada masalah. Tapi yang Al-Qurannya sahaja kita pegang, sentuh gini, tanpa wudu, haram. Tapi kita bawa ini sekalian, kita bawa. Padahal ada tafsirnya, tak ada masalah. Ini bahagian Al-Qurannya yang kita sentuh. Begini, kita sentuh dia gini, tanpa wudu, haram. Dia campur antara apa dengan kelima, tapi sebenarnya Al-Qurannya. Ya, ini akan dijawab ini nanti ya. Sabar dulu. Dan halal mengangkatkan dia dalam mata benda jika dikosotkan, diniatkan mata benda semata-mata. Ini tu. Kan itu jawabannya. Jadi di tas saya ni ada Al-Quran, ada benda lain. Saya tak ada wudu, bolehkah dibawa dia? Boleh. Niatnya mengangkat benda lain. Ini niatnya. Boleh faham ni? Ini kitab tafsir. Kalau lebih banyak Al-Qurannya, kita bawa dia tanpa wudu, tak ada masalah. Jadi tafsir, kemudian ada Al-Qurannya, kita bawa dia tanpa wudu, tak ada masalah. Walau tak ada masalah membawa dia, menunjukkan pas bahagian Al-Qurannya, kita tunjuk sentuh begini tanpa wudu, haram. Yang baca kitab Melayu di Sabilal Muhtadin selesai ini sudah. Jamaah. Itu maka saya kalau ngaji selalu saya sampaikan ada tanya jawab. Itu terurai terperinci di Sabilal. Boleh faham nih? Makanya hati-hati kalau buat undangan. Ngapain pula undangan pakai Al-Quran? Adalah undangan nikah pakai Al-Quran ya? Apa perlunya itu? Coba dulu jamaah. Apa perlunya di undangan itu ditulis ayat Al-Quran? Nak menunjukkan apa? Apa itu? Habis kita terima undangan itu diapain? Ada. Dibuang, di dalamnya ada Al-Quran. Dijadikan kipas, menjadikan Al-Quran kipas. Coba dulu. Untuk apa coba? Enggak untuk apa dulu? Jadikanlah nikah dia seperti, kan ada di undangan itu kan? Jadikanlah pernikahan dia seperti pernikahan Adam dan Hawa. Jadikanlah pernikahan dia seperti Yusuf dan Zulaikha dan seterusnya. Pertanyaan aku,
Kapan Adam dan Hawa, Yusuf dan Zulaikha, Ali dan Fatimah sebelum nikah pacaran? Itu kapan? Kapan orang-orang yang kita sebutkan itu sebelum nikah ada foto prewedding? Itu kapan? Kapan orang-orang yang kita sebutkan tadi itu nikahnya itu pakai keyboard? Itu kapan? Jadi jemaah, jadi jangan kita ni berkhayal terlampau tinggi. Cantumkanlah surat Ar-Rum ayat sekian. Habislah kita terima undangan tu, kipas. Ini aku maaf ni mencontohkan dah terlanjur. Ini majalah lah ni. Ayat Quran yang nyawa Rasulullah untuk itu 24 jam sehari sampai terusir beliau ke Madinah, tahu-tahu oleh kita hanya untuk kipas. Lagi tu. Ya, pikir dulu jemaah. Apa fungsi dia? Mau buat undangan, buat, tak usah taruh ayat situ. Ada perlu-perlunya itu. Ya. Walaupun itu terjemahannya tidak berbahasa Al-Quran atau bahasa Arab, tapi terjemahannya ayat. Saya tak mau nyontohkan tuan lah, saya contohkan saya. Saya waktu kecil dulu nengok kawan-kawan berantem. Si A berantem sama si B. Di depan si A ditaruh batu. Di depan si B taruh batu kecil. Kata yang memprovokasi, mengadu-ngadu ni kepada si A, ini ecek-eceknya bapak dia. Ini ecek-eceknya bapak dia. Berani tak kalian minjaknya? Aduh. Ini batu atau bapak orang ni? Kan batu. Diinjaklah sama si kawan tu batu tadi. Marah tak lawannya? Padahal batu. Itulah jawabanku. Tidak boleh. Itulah jawabanku. Sebentar dulu. Walau dia terjemahan, coba dulu. Itulah jawabanku. Kita hargai kitab kita itu. Terjemahan dia. Walau terjemahan, coba baca tu. Kan Al-Quran juga. Macam anak tadi itu, awak pijak batu, dia marah. Orang ku pijak batu bukan bapak kau. Kan? Tapi tetap marah dia. Itulah dia. Tak boleh. Apa hal? Itu kan kadang di keranda itu, kadang dituliskan la ilaha illallah. Kita termasuk Al-Quran. Itu masuk zikir. Ya, itu termasuk zikir. Tadi kamar mandi. Itu termasuk zikir. Dah jadi zikir dia. Dah kita sebut Al-Quran. Begitupun tak perlu. Kadang itu kita kamar mandi. Termasuk mobil-mobil yang di belakangnya ada syahadat. Untuk apa? Mobil tadi baru keluar nonton bioskop, ada syahadat situ. Untuk apa? Yang perlu disyahadati ini mobilnya apa orangnya? Untuk apa? Enggak ada guna. Tapi syiar juga. Ini saya jawab nih, hadis qudsi. Hadis qudsi saya jawab nih. Ngapa kalian lupa sama aku? Kata Allah Ta'ala. Aku sakit enggak kalian kunjungi? Aku lapar enggak kalian kunjungi? Itulah hadis qudsi itu. Rupanya siapa yang sakit? Tuh ada orang muslim sakit, ngapa enggak kalian kunjungi? Tuh ada orang muslim yang lapar, ngapa tak kalian kasih makan? Itulah syiar Islam. Rasulullah ajarkan. Itulah syiar Islam. Tolong orang miskin, bantu orang kesusahan. Itulah syiar Islam. Itu dia. Jadi bukan pada tulis-tulisan tu segala, bukan. Sama sekali bukan. Sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in ke sana kemari, tak ada bawa tulis-tulisan tu. Tersebar Islam sampai ke Indonesia. Mana syiar? Cocok pertanyaan ini, cocok jemaah. Mana syiar? Apakah kita buka kaset atau ngaji solawat di rumah kita kuat-kuat berarti syiar Islam? Jemaah, itu hadis jelas itu.
Jadi syiar Islam itu pada perilaku kita, bukan pada yang begitu-gitu. Jadi tak perlu. Namun itu bukan Al-Quran, itu sudah masuk zikir. Walaupun zikir kurang baik, tercampak-campak dia sana sini. Apa? Kerendai tadi kalau tak ada tulisan syahadat, apa masalahnya? Jangan dulu. Yang perlu disyahadat itu orang tu, bukan kerendai tadi. Itu dia. Itu hadis qudsi yang barusan saya baca tadi itu. Jadi itulah syiarku, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah, mau hati-hatilah. Yang kita punya kereta, maaf, di depan burung kita kalimat tu, Bismillahi majraha wa mursaha, top awak naik, tertimpa sama burung awak tulisan tadi. Macam mana ni? Macam mana ni sekarang ni? Yang di Bismillahi majraha tu mulut kita, bukan bacaan tu, bukan stiker-stiker tu. Boleh faham insyaAllah? Jamaah. Nah, masuklah Isya ya jamaah. Nanti sampai masanya perlakuan khusus untuk solat Isya. Nanti sampai kajinya, tapi janganlah sekarang. Kalau sekarang nanti cepat kali kan. Nanti sampaikan jamaah untuk solat Isya khusus. Akan datang kaji kita. Itulah nanti akan saya ulang sikit. Mengangkat Quran dalam mata benda yang lain jika dikosotkan mata benda semata-mata. InsyaAllah sikit lagi lah nanti itu. Membalikkan daun Al-Quran dengan kayu. Ya, jamaah. Itu nantilah. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan makin kita hargailah agama kita ini, jamaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.